Analisis varian sederhana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis varian klasifikasi ganda atau ANOVA dua arah. Sebelumnya dalam analisis klasifikasi tunggal atau ANOVA satu arah, di situ terdiri dari 3 kelompok sampel atau tanpa kategori. Sedangkan dalam ANOVA dua arah ini terdiri atas 4 kelompok sampel di mana masing-masing sampel itu terdiri atas 2 kategori. Di sini contoh yang saya buat yaitu membandingkan tingkat penguasaan siswa pria dan wanita terhadap pemahaman soal yang sulit berdasarkan lamanya belajar menggunakan metode pemberian filsafat matematika, yaitu lama 0 bulan sebagai X1, lama 3 bulan sebagai X2, lama 6 bulan atau 1 semester sebagai X3. Analisis varian klasifikasi ganda atau dua arah atau 3 arah dan seterusnya itu merupakan teknik statistik inferensial parametris yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif lebih dari 2 kelompok sampel atau K-sampel secara serempak bila setiap sampel terdiri atas 2 kategori atau lebih. Contoh ANOVA yang telah diberikan sebelumnya itu adalah ANOVA klasifikasi tunggal. Tetapi bila setiap kelompok sampel siswa terdiri dari kelompok pria dan wanita, maka akan dianalisis sebagai ANOVA dua arah, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Di sini ada 2 kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian X1-nya lama 0 bulan, X2-nya lama 3 bulan, dan X3-nya lama 6 bulan. Kemudian tabel selanjutnya di sini ada tingkat penguasaan siswa laki-laki dan perempuan sebelum dan setelah menggunakan metode pemberian filsafat matematika. Kemudian kita kelompokkan X1, X2, X3 ke dalam kategori laki-laki maupun perempuan. Setelah itu kita jumlahkan X1-nya pada kategori laki-laki, X2-nya pada kategori laki-laki, dan X3-nya pada kategori laki-laki. Kemudian kita jumlahkan juga kategori X1-nya pada kategori perempuan, kemudian X2-nya pada kategori perempuan, dan X3-nya pada kategori perempuan. Kemudian kita cari juga X totalnya pada laki-laki dan juga X totalnya pada kategori perempuan. Kemudian kita cari X rata-ratanya. X rata-rata X1-nya ada 64,875, kemudian rata-rata X2-nya 73,625, dan rata-rata X3-nya 76,875. Kemudian di sini ada 1723 di mana hasilnya itu dari jumlah total X1 519 ditambah dengan jumlah total X2 yaitu 589 dan jumlah total X3-nya 615. Kemudian di sini ada 125.391 itu merupakan X total kuadratnya. Di mana kita dapat hasilnya dari 33.819 ditambah dengan 43.741 ditambah dengan 47.831. Dari tabel di atas terlihat bahwa eksperimen tentang pengaruh metode pemberian filsafat matematika terhadap tingkat penguasaan soal yang sulit dilakukan pada siswa pria dan siswa wanita. Jumlah siswa pria dan wanita yang digunakan sebagai sampel yaitu sama, 4 orang. Jadi di sini kita lihat bahwa setiap sampel yang digunakan sebagai eksperimen terdiri atas 2 kategori, yaitu siswa laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hal tersebut, maka pengujian hipotesis akan dilakukan dengan ANOVA 2 jalan. Jadi dengan adanya 2 kategori pada setiap sampel yang digunakan pada penelitian, maka akan
terdapat 3 hipotesis nol yang diuji, yaitu H0 yang pertama itu tidak terdapat perbedaan tingkat penguasaan soal yang sulit berdasarkan metode pemberian filsafat. Jadi data ini merupakan data kelompok yang terdiri dari 3 kolom, yaitu X1, X2, dan X3. Kemudian H0 yang kedua, tidak terdapat perbedaan tingkat penguasaan soal yang sulit berdasarkan jenis kelamin. Jadi data ini merupakan data baris yang terdiri dari 2 baris karena kategorinya hanya 2, yaitu pria dan wanita. Kemudian H03-nya tidak terdapat interaksi antara metode filsafat atau variabel independennya dengan jenis kelamin dalam hal tingkat penguasaan soal yang sulit, yaitu variabel dependennya atau interaksi kolom dengan baris. Jadi langkah-langkah dalam penggunaan ANOVA 2 jalan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama kita hitung JK totalnya, di mana rumus JK total itu sama dengan sigma X total kuadrat dikurang dengan sigma X kolom dikuadratkan dibagi dengan N, sama dengan X total kuadratnya kita dapat dari tabel yaitu 125.391, kemudian sigma X kolomnya itu 1723, kemudian N-nya itu 24, jadi kita dapat JK totalnya yaitu 1693,96. Kemudian kita hitung jumlah kuadrat kolom dengan rumus jumlah kuadrat kolom sama dengan sigma dikali dengan sigma jumlah dari sigma X kolom dikuadratkan dibagi dengan N kolom dikurang dengan sigma X total dikuadratkan dibagi dengan N. Kemudian setelah itu kita dapat X kolomnya yang pertama itu 519, kemudian X kolom yang kedua itu 589, dan yang ketiga jumlah X kolomnya yaitu 615. Kemudian banyaknya N kolom itu ada 8. Jadi kita jumlahkan, kemudian sigma X totalnya itu ada 1723. Maka JK totalnya, JK kolomnya atau jumlah kuadrat kolomnya kita dapat hasilnya 616,33. Setelah itu kita hitung jumlah kuadrat barisnya atau JK bar sama dengan jumlah dari sigma X baris dikuadratkan dibagi dengan banyaknya barisnya, kemudian dikurang dengan sigma X total dikuadratkan dibagi dengan N. Sigma X baris yang pertama ada 860, kemudian sigma baris yang kedua, X baris yang kedua ada 863, kemudian banyaknya baris ada 12, jadi jumlah kuadrat baris kita dapat 0,37. Kemudian kita hitung jumlah kuadrat interaksi dengan rumus jumlah kuadrat interaksi sama dengan JK bar JKB kurang JK kol tambah JK bar. Jadi kita hitung dulu JKB-nya itu sama dengan yaitu jumlah kuadrat antara M total dengan min setiap kelompok. Jadi di sini ada 259 kuadrat dibagi dengan 4. Jadi sigma back-nya itu yaitu ini. 259 pangkat 2 dibagi dengan 4. Banyaknya data, kemudian X2-nya 294 dipangkatkan 2 dibagi dengan 4, kemudian 307 pangkat 2 bagi 4, kemudian X1 untuk yang perempuan 260 kuadrat dibagi dengan 4, 295 kuadrat dibagi dengan 4, dan 308 kuadrat dibagi dengan 4. Kemudian dikurang dengan sigma T totalnya dibagi dengan N,
1723 dikuadratkan dibagi dengan 24. Maka kita dapat hasilnya yaitu 616,71. Kemudian JK interaksinya sama dengan 616,71 dikurang dengan JK kolomnya 616,33 ditambah dengan JK barisnya yaitu 0,37. Maka JK interaksinya yaitu sama dengan 0,01. Kemudian kita hitung jumlah kuadrat dalamnya, di mana jumlah kuadrat dalam itu sama dengan JK total dikurang dengan JK kolom tambah JK baris ditambah dengan JK interaksi. Hasilnya jumlah kuadrat dalamnya yaitu 1077,25. Kemudian kita hitung DK. Untuk DK kolomnya sama dengan K kurang 1. Dalam hal ini jumlah kolomnya kan 3, maka DK-nya yaitu 3 kurang 1 yaitu sama dengan 2. Kemudian DK barisnya sama dengan B kurang 1. Dalam hal ini jumlah barisnya yaitu 2, maka DKB sama dengan 2 kurang 1 yaitu 1. Kemudian DK untuk yang interaksi itu sama dengan DKK dikali dengan DK barisnya yaitu 2 kali 1. Maka kita dapat hasilnya yaitu 2. Atau DK sama dengan K kurang 1 dikali dengan B kurang 1. Jadi 3 kurang 1 dikali dengan 2 kurang 1. Kemudian DK dalamnya itu sama dengan N kurang KB. Sama dengan N-nya 24, kemudian K-nya 3 dan B-nya 2. Maka hasilnya yaitu 18. Kemudian untuk DK totalnya sama dengan N kurang 1, yaitu sama dengan 24 kurang 1 sama dengan 23. Kemudian kita hitung min kuadratnya, di mana min kuadratnya itu masing-masing JK dibagi dengan DK-nya. Min kuadrat yang kolom itu sama dengan JK-nya tadi 616,33, kita bagi dengan DK-nya yaitu 2, hasilnya 308,165. Kemudian untuk min kuadrat barisnya itu sama dengan 0,37 dibagi dengan DK-nya 1, hasilnya 0,7. Kemudian untuk min kuadrat interaksinya kita dapat JK-nya 0,01, kemudian kita bagi dengan DK-nya 2, hasilnya 0,005. Kemudian min kuadrat dalamnya sama dengan kita dapat JK dalamnya 1077,23, kita bagi dengan DK-nya 23, hasilnya 46,84. Kemudian kita hitung F hitung untuk kolom, F hitung untuk baris, dan F hitung untuk interaksi dengan cara kita bagi MK dalamnya yaitu 46,84. Untuk F hitung kolom hasilnya sama dengan tadi min kuadrat kolomnya hasilnya 308,165, kita bagi dengan FK dalamnya 46,84, hasilnya 6,58. Kemudian untuk F hitung baris sama dengan 0,37 dibagi dengan 4, 6,84, hasilnya 0,0079. Kemudian untuk F hitung interaksi itu sama dengan 0,005 dibagi dengan 46,84, hasilnya 0,00011. Berikut ini adalah tabel ringkasan hasil perhitungan yang sudah kita lakukan. Ini adalah tabel ringkasan ANOVA 2 jalan, di mana antar kolomnya DK-nya 2, jumlah kuadratnya 606,33 dan min kuadratnya 308,162, maka F hitung antar kolomnya 6,58. Kemudian F hitung untuk antar barisnya 0,0079, kemudian F hitung untuk interaksinya 0,00011. Kemudian untuk menghitung bahwa atau untuk mengetahui bahwa harga F signifikan atau tidak, maka kita perlu membandingkan dengan F tabel. Yang pertama untuk kolom metode filsafat dengan harga F tabelnya yang kita cari tadi DK antar kolomnya yaitu 2, kemudian DK dalamnya atau penyebutnya yaitu 23, maka F tabelnya 3,42 untuk yang taraf 5% dan 5,67 untuk yang taraf 1%.
maka harga F hitungnya sama dengan tadi kita dapat di tabel harga F hitungnya 6,58. Ternyata lebih besar dari harga F tabel, sama dengan 3,42 untuk yang 5% dan 5,67 untuk yang 1%. Karena harga hitung yang kita dapat lebih besar daripada harga F tabelnya, maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Itu artinya bahwa terdapat perbedaan tingkat penguasaan soal yang sulit berdasarkan metode filsafat, yaitu sebelum, sesudah 3 bulan, dan sesudah 6 bulan menggunakan metode filsafat. Artinya, metode filsafat ini dapat meningkatkan penguasaan soal yang sulit antara siswa pria dan wanita secara signifikan. Kemudian untuk yang kedua, untuk yang baris, yaitu tingkat penguasaan berdasarkan jenis kelamin, harga F hitung dicari dengan deka pembilangnya yaitu 1, kemudian penyebutnya yaitu 23, maka F tabelnya itu 4,28 untuk yang 5% dan 7,88 untuk yang 1%. Harga F hitung yang kita dapat itu 0,0079. Itu artinya lebih kecil daripada harga F tabel yang untuk 5% dan juga lebih kecil untuk harga yang F tabel yang 1%. F hitungnya lebih kecil dari F tabel yang 5%, kemudian F hitung yang kedua, F hitungnya lebih kecil juga untuk F tabel yang 1%. Itu artinya bahwa harga F hitung itu lebih kecil daripada harga F tabel. Maka HA-nya ditolak dan HO-nya diterima. Artinya bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat penguasaan siswa berdasarkan jenis kelamin secara signifikan untuk kesalahan yang 5% dan untuk kesalahan 1% terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian untuk yang ketiga, untuk yang interaksi, harga F tabel kita cari berdasarkan deka pembilangnya yaitu 2, kemudian deka penyebutnya yaitu 23, maka F tabelnya yang kita dapat 3,42 untuk yang 5% dan 5,67 untuk yang 1%. Sedangkan F hitung yang kita dapat yaitu 0,00011. Itu lebih kecil dari F tabel. 0,00011 lebih kecil dari 3,42 dan lebih kecil juga dari 5,67. Artinya HA-nya ditolak dan HO-nya diterima. Jadi kesimpulannya tidak terdapat interaksi yang signifikan berdasarkan jenis kelamin. Jadi metode filsafat ini berpengaruh baik bagi siswa pria dan wanita dalam meningkatkan tingkat penguasaan terhadap pemahaman soal yang sulit. Jadi berdasarkan hasil penelitian ini dapat diberikan saran supaya tingkat penguasaan pemahaman terhadap pemahaman soal yang sulit baik pada pria maupun wanita itu perlu ditingkatkan, perlu meningkatkan metode pemberian filsafat matematika. Demikianlah penjelasan mengenai analisis varian sederhana ANOVA 2 arah dari saya. Sekian dan terima kasih.